Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-32. Kitab Yesaya pasal 32, Yerusalem tersesak dan terlepas, dengan perikop Raja yang adil dan peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman.
Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-32. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang seruan peringatan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 32 ayat 9 dengan bunyi nas, "Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku." Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, bacaan Alkitab kita pada hari ini berbicara tentang perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang disampaikan kepada Yehuda yang diumpamakan sebagai perempuan-perempuan Yerusalem yang merasa hidupnya aman dan tentram di ayat yang ke-9. Ini dimulai dari seruan untuk meratapi ladang dan kebun mereka yang melimpah di ayat yang ke-12, rumah dan kota yang penuh kesenangan di ayat yang ke-13b, serta tanah-tanah kosong yang tak berpenghuni di ayat yang ke-13a. Nabi Yesaya memperingatkan kepada Yehuda akan kondisi sebenarnya dari mereka yang sedang menuju kepada kehancuran itu, di mana kota-kota mereka akan menjadi sepi, menara mereka akan diratakan dengan tanah Yehuda akan menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan menjadi tempat makan rumput kawanan binatang.
di ayat yang ke-14. Tentunya, ini tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi ini adalah hukuman atas dosa-dosa dan kejahatan Yehuda di hadapan Allah yang telah berlangsung sekian lama. Tetapi kira-kira sampai kapan kondisi yang menyedihkan ini akan berlangsung? Sahabat-sahabatku, Alkitab menjawab bahwa kondisi yang menyedihkan ini akan tetap berlangsung sampai roh dicurahkan dari atas di ayat yang ke-15a. Tetapi ini bukan berarti bangsa Yehuda hanya bersikap pasif sampai dengan Tuhan mencurahkan rohnya ke atas mereka. Akan tetapi justru bangsa Yehuda harus proaktif bertobat kembali kepada Tuhan dalam hal kekudusan, keadilan, dan kebenaran. Yehuda harus benar-benar bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Barulah akan ada pemulihan yang digambarkan sebagai padang gurun yang berubah menjadi kebun buah, serta kebun buah yang kemudian menjadi hutan, untuk menggambarkan kesuburan yang sangat lebat di ayat yang ke-15b. Dan jika bangsa itu sungguh-sungguh memang bertobat, maka akan ada keadilan di padang gurun dan kebenaran di kebun buah-buahan mereka di ayat yang ke-16. Ini menggambarkan pemulihan yang berlaku di segala bidang, baik ekonomi, sosial, dan spiritual. Selain itu, Tuhan juga menyampaikan hal yang penting bahwa pasti ada dampak atau konsekuensi positif dari kemauan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk itu Alkitab menulis bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera di ayat yang ke-17a. Kebenaran yang sejati akan menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Dan itu tidak hanya untuk orang-orang yang melakukan kebenaran itu saja, tetapi juga akan berdampak bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Sahabat-sahabatku, selain damai sejahtera, Alkitab juga mengatakan bahwa akibat menghidupkan kebenaran akan menghasilkan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya di ayat yang ke-17b. Sahabat-sahabatku, berbicara tentang kebenaran sejati, ini bukan soal kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman di dunia ini, tetapi lebih mengarah kepada kekekalan. Walaupun dalam kondisi seperti apa di dunia ini, yakinlah bahwa pasti akan ada ketenangan dan ketentraman yang berasal dari Tuhan. Hidup umat Tuhan di dalam dunia bukan mengartikan hidup kita akan bebas dari masalah, tetapi justru kita mungkin akan mengalami banyak masalah. Namun dari sanalah Tuhan akan membuat kita menjadi dewasa rohani dan semakin mengerti rencananya dalam hidup kita, yaitu hidup yang diletakkan pada tangan Tuhan yang kuat sampai Ia datang kembali sebagai Raja yang adil, yang akan memerintah menurut kebenaran dan yang akan memimpin dengan keadilan. Yesus Kristus, Raja yang adil, Raja di atas segala raja. Dialah yang akan menjadi tempat perteduhan dan perlindungan umat-umatnya dari angin dan dari angin ribut, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 32 ayat 1 dan 2. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, mari pastikan kita menjadi umat Tuhan yang proaktif dengan menunjukkan kesetiaan kita di hadapannya dalam menurut akan perintah-perintahnya. Sebab pena ilham ilahi roh nubuat Maranatha Tuhan datang, halaman 28 alinea ketiga mengatakan bahwa ketika suatu saat dunia menolak hukum Allah, apakah akibatnya terhadap orang-orang benar dan yang betul-betul menurut? Akan hanyutkah mereka oleh arus kejahatan yang kuat? Oleh sebab begitu banyak orang yang menyamakan kedudukan mereka sendiri di bawah panji raja kegelapan. Akan goyahkah umat yang memelihara perintah Tuhan dari kesetiaan mereka? Oh, tidak pernah. Tidak ada orang yang berdiam di dalam Kristus yang akan gagal atau jatuh. Para pengikut Tuhan akan tunduk dengan taat kepada kekuasaan yang lebih tinggi daripada setiap penguasa duniawi. Dan sementara keengganan dilancarkan terhadap perintah-perintah Tuhan, membawa banyak orang menindas kebenaran dan tidak menghormatinya, maka orang-orang yang setia
dengan ketekunan yang lebih besar akan meninggikan kebenaran-kebenaran yang tinggi itu. Kita tidak akan dibiarkan menempuh arah kita sendiri. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, kita harus mencari nasihat dari firman-Nya dengan kerendahan hati dan meminta bimbingannya dan menyerahkan kemauan kita kepada kemauan-Nya. Jika tidak, maka kita tidak dapat melakukan sesuatu pun tanpa Tuhan. Dan apabila di hadapanmu mungkin ada dosa-dosa yang seperti gunung, tetapi jika engkau mau merendahkan hati dan mengakui dosa-dosamu dan percaya pada jasa juru selamat yang disalibkan dan yang telah bangkit itu, maka Ia akan mengampuni dan akan menyucikan engkau dari semua ketidakbenaran. Tuhan menuntut engkau sepenuhnya untuk hidup sesuai dengan hukum-Nya, karena hukum-Nya itu adalah gema suaranya yang berkata kepadamu, jadilah suci, ya lebih suci. Milikilah kerinduan kepenuhan kasih karunia Kristus. Biarkan hatimu dipenuhi dengan kerinduan yang kuat akan kebenarannya, karena pekerjaan yang dinyatakan oleh firman Tuhan adalah damai dan dampaknya adalah ketenangan. Itulah jaminan yang kekal. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, Kisah Para Rasul halaman 477 alinea ketiga. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah